ini akan membahas beberapa hal, di antaranya yang pertama apa itu administrasi, yang kedua bagaimana karakter administrasi, yang ketiga apa saja unsur administrasi, yang keempatnya bagaimana fungsi administrasi, yang kelima berapa jenis administrasi, yang terakhir yang keenam adalah jenis kerja administrasi. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Apa itu administrasi? Ya. Administrasi itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Inggris. Ya. Kalau dalam bahasa Latin itu administrasi itu ad dan minister. Ad artinya itu sungguh-sungguh. Minister artinya melayani. Jadi kalau kalian menjadi pegawai administrasi itu artinya melayani sungguh-sungguh kepada konsumen. Seperti itu. Ya, itu dalam bahasa Latin. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, administrasi itu asal kata dari administration. Nah, di sini artinya adalah beda. Artinya menurut bahasa Inggris tata usaha. Nah, jadi kalau kalian disuruh oleh bapak ibu, silakan anda masuk ke tata usaha di SMP 5, itu namanya bagian administrasi. Nah, itu menurut bahasa Inggris. Ya. Jadi bapak simpulkan menurut bahasa Latin. Jadi arti administrasi itu melayani dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Inggris artinya tata usaha. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jenis administrasi, ya, karakter administrasi. Yang kedua karakter administrasi. Karakter itu sifat, ya. Karakter. Jadi sifat administrasi itu yang ada 5 di sini, ya. Ada 6. Yang pertama adanya sekelompok orang. Jadi kalau administrasi tidak ada sifat individual, pasti ada kerjasama di sini, lebih dari 1 orang. Ya, jadi yang kedua adanya kerjasama antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Itu administrasinya. Kemudian adanya proses, ya, yang berkelanjutan, ya. Ada proses atau usaha yang berkelanjutan. Nah, itu, ya. Kemudian ada pembagian tugas, si A bagian arsip, si B bagian menerima tamu, ya, itu contohnya seperti itu pembagian tugas. Kemudian yang kelima adanya kepemimpinan, bimbingan dan pengawasan. Ini tentunya dari kepala administrasi kepada bawahannya, ya. Kemudian yang terakhir adanya tujuan. Apa tujuan dari administrasi itu? Ya, intinya adalah bagaimana yang telah digaris bawahi, bagaimana tujuan daripada administrasi tersebut. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, unsur administrasi. Di sini ada 8. Yang pertama adalah pengorganisasian, ya. Jadi di sini dalam rangka pengorganisasi ini adalah tempat kegiatan, artinya, ya. Kemudian yang kedua manajemen, nah itu artinya menggerakkan karyawan yang ada pada kantor tersebut, manajemen itu, ya. Kemudian yang ketiga tata hubungan, bagaimana menyampaikan informasi, ya, kepada pihak lain. Kemudian kepegawaian ini mengatur tenaga kerja dalam kantor tersebut, ya. Yang kelima keuangan, ini mengelola pembelanjaan, ya, dan administrasi. Kemudian yang keenamnya adalah tata usaha. Ini tugasnya menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan. Itu tata usahanya.
Ya. Kemudian yang ketujuh, pembekalan di sini ya. Pembekalan ini memelihara yang ada dan membuang yang tidak dipakai. Itu pembekalan artinya. Ya. Yang terakhir, bagaimana kantor itu berhubungan dengan masyarakat. Ya. Apakah masyarakat mendukung, ya, atau tidak, seperti itu. Ya. Nah itu nomor 3. Kemudian yang nomor 4, fungsi administrasi. Di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah rutin. Kalau rutin itu artinya tiap hari dilaksanakan. Nah ini administrasi itu rutinnya adalah pengarsipan dan penggandaan surat. Itu rutin ya, tidak bisa tidak. Kemudian yang kedua, fungsi teknis. Nah ini keterampilan yang dimiliki oleh pekerja kantor, keterampilannya. Yang ketiga, analisis. Nah ini adalah kreativitas. Nah itu ya. Kemudian kritis dalam mengambil keputusan, ya, dari pihak manajemen kantor. Yang keempat, interpersonal. Nah ini penilaian, analisis dalam rangka mengambil keputusan. Itu interpersonal dari seseorang. Kemudian yang kelima adalah manajerial. Ini sama dengan fungsi manajemen, planning, organizing. Nah ini ya, actuating, controlling, atau planning, organizing, pengukuhan, pemotivasian, seperti itu. Ya, itu nomor 4. Selanjutnya setelah Bapak membahas fungsi administrasi, Bapak akan membahas jenis administrasi. Pada umumnya ada 3 ya. Yang pertama adalah jenis namanya administrasi publik. Nah ini ya. Nah ini administrasi ini menyangkut kepentingan umum. Jadi ini pemerintah. Jadi dalam administrasi publik ini ada 3 elemen ya. Ada legislatif. Legislatif itu adalah DPR ya. Kemudian ada eksekutif, pemerintah, presiden, ada yudikatif, Mahkamah Agung. Nah ini menyangkut administrasi umum, ya. Nah untuk apa ini administrasi umum fungsinya? Itu melayani kepentingan umum. Contohnya, kalau kita ingin membuat KTP itu kan melayani KTP itu merupakan kebijakan publik, ya, administrasi umum, ya. Kemudian yang kedua, administrasi pembangunan. Ini menyangkut kebijakan pemerintah, ya. Dalam berbagai bidang untuk kepentingan rakyat umumnya. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah administrasi lingkungan di sini ya. Artinya kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan kita manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan. Jadi aktivitas kita itu dalam berbagai bidang itu tidak merusak lingkungan. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah itu jenis administrasi. Kemudian yang terakhir, jenis kerja administrasi. Ada 4. Yang pertama adalah akuntansi, ini keuangan, pencatatan transaksi keuangan. Jadi kalau di minimarket atau supermarket itu ada kasir, itu namanya fungsi akuntansi namanya termasuknya ya. Kemudian yang kedua, laporan penjualan. Ini difokuskan bagi pemasaran ya, atau penjualan, ya, laba bersih dan sebagainya. Yang ketiga, inventory, membuat laporan stok barang yang ada atau barang yang di gudang, seperti itu. Ya. Yang kelima, nah, kita tidak jurusan pemasaran dan tidak mengalami seperti ini, tapi perlu Bapak sampaikan. Yang keempat itu rekam medis. Ini administrasi yang adanya di rumah sakit dan di bagian teknik kesehatan. Nah itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini, ya, jadi Bapak simpulkan tadi yang 6 ini, ya, yang
Yang pertama pengertian administrasi, kedua karakter administrasi, yang ketiga unsur administrasi, yang keempat fungsi administrasi, yang kelima jenis administrasi, yang keenam jenis kerja administrasi. Nah, demikianlah yang Bapak ingin sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa kembali.